Kita akan coba jawab di sini. Membuat source code satu kota dengan satu Indonesia kan sama. Kan Samanya sama. seperti apa, Mas? Sama dalam arti sebenarnya kita hanya mengambil lokasi base itu dari Google kan, Google Maps. Mm-mm. Ya, kita tinggal sortir berdasarkan lokasi yang aktif aja. Lokasi yang aktif mau mau di mana? Jogja Mas, ya udah kita aktifkan Jogja. Yang lain bukan berarti kita nggak bikin, tapi kita hidden kan. Mm-mm. Karena strukturnya sudah seperti itu. Tapi Hmm. semakin ke sini pebisnisnya itu sudah enggan, tidak mau untuk scale up-nya terlalu cepat. Karena berkaca Hmm. dari startup-startup yang sudah ada sekarang ini, scale up yang terlalu cepat itu membutuhkan anggaran pengeluaran yang besar. Halo, kembali lagi di Pola Podcast Podcast Layana. Layana. Oke, kali ini ya kita akan membahas sesuatu tema ini yang banyak diperbincangkan orang. Itu mengenai kenapa membuat aplikasi itu mahal dan ada yang murah dan ada juga aplikasi yang bisa custom dan ada juga aplikasi yang jadi. Yang siap pakai ya Iya, tentunya. yang siap pakai. Jadi ada aplikasi template, ada aplikasi yang bisa custom. Ya. Itu sebenarnya kelebihan dan kekurangannya kalau kita punya aplikasi tersebut apa sih perbedaannya aplikasi yang custom sama aplikasi yang siap pakai atau udah ada template-nya? Bedanya apa Mas Anggit? Oke, jadi apa perbedaan aplikasi yang siap pakai atau template dengan aplikasi yang kita bikin dari nol atau custom gitu ya. Iya. Jadi untuk membedah dua perbedaan itu saya coba asumsikan dulu supaya lebih paham. Jadi untuk aplikasi yang template dan siap jadi itu banyak sekali sudah ada di Shopee, ada di Code Canyon maupun yang platform marketplace lain itu sudah banyak. Dan mana ketika kita nginstal itu di server itu bisa langsung live dan bisa langsung digunakan sebetulnya. Paling ganti-ganti logo, warna dan sebagainya Iya, iya. macamnya kan gitu kan. Secara fitur semua sudah jadi gitu. Kita misalnya mau mau pengen aplikasi marketplace multi vendor atau pengen aplikasi toko online itu tinggal download atau dibeli terus nanti diinstal di server itu sudah bisa dipakai gitu. Nah, cuman tetap ada yang harus dibenahi. Tetap ada masalahnya. Jadi apapun yang instan itu pasti akan ada masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya misalnya kita ingin menambahkan fitur shipping atau payment gateway yang ada di Indonesia. Pasti kan kita harus ngerombak kodenya kan yang existing pasti itu punyanya Stripe ataupun punyanya PayPal kan. Iya. Karena template-nya dari sana itu. Nah, ngerubah itu ke metode pembayaran yang punya kita yang di Indonesia, kemudian ngubah shippingnya kan harus connect misalnya dengan Raja Ongkir, itu kan dilihat nanti untuk strukturnya dari database-nya sendiri dirubah, kemudian API-nya juga dirubah kan gitu kan. Kemudian nanti endpoint-nya juga akan berubah mengikuti API ketiga apa yang mau kita pakai gitu. Nah, kemudian belum lagi nanti masalah library yang deprecated yang usang itu juga harus diupdate atau versi PHP-nya harus diupdate. Nah, ketika terus diupdate, Hmm. bisa jadi nanti crash gitu kan. Itu perlu di bug fixing juga gitu. Nah, itu aplikasi-aplikasi instan itu seperti itu yang siang-siang siap pakai. Yang paling parah itu adalah ketika kita ingin menambahkan fitur baru atau flow baru, merombak kan. Berarti merombak itu kita sulitnya adalah mengidentifikasi strukturnya. Oh, ini habis login kemana, kemudian registrasinya itu parameternya apa saja. Itu kita betul-betul pelajari dari awal karena strukturnya Hmm. sudah jadi semua. Itu yang aplikasi yang siap pakai yang template. Nah, dengan aplikasi yang custom, bedanya apa? Yang custom itu ya kita segala sesuatunya itu kita memanage sendiri. Jadi kita sangat paham, sangat tahu apa yang kita sedang kerjakan gitu. Bedanya itu. Ya,
terlebih masalah desain dan flow. Dari desain kita bikin dari Figma, prototypingnya juga kita sesuaikan. Nanti dari desain itu baru dibikin codingnya. Oh, loginya ngikuti desain, from registrasi ngikuti desain. Kalau yang di siap jadi, aplikasi yang siap jadi itu juga mungkin banyak fitur yang sudah ada tapi nantinya nggak digunain. Paham nggak? Paham, paham, paham. Ya, itu juga bisa menjadi masalah juga gitu. Bisa aja aplikasi yang nggak kepake itu ada kolerasi, ada integrasi, atau ada sangkutannya dengan fitur yang lain yang mau kita pakai, itu biasa jadi error. Misalnya fitur chatting, Iya. chatting pada e-commerce atau marketplace. Misalnya kita pernah menanyakan produk ini tersedia apa tidak. Nah, kalau produknya itu dihapus, bisa jadi yang di chatting itu terjadi masalah. Bener gak? Karena masih Hmm. berkorelasi dengan ID produknya. Oh iya, iya, iya. Jadi plus minus menggunakan aplikasi yang template siap jadi sama dengan custom itu seperti itu. Kembali ke kebutuhan, kita mau ngejarnya cepat yang penting ada, atau memang untuk jangka panjang ya mending ke custom, karena kita segala sesuatunya kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi seperti itu ya guys ya, perbedaan kalau kita membuat aplikasi custom dengan aplikasi yang memang sudah ada template-nya itu jelas tentu berbeda. Kalau dari segi Mas Anggit sendiri itu, kalau kita membahas performa aplikasi web aplikasi atau aplikasi mobile yang custom dan aplikasi yang udah template itu, kalau dari segi performanya beda jauh enggak Mas? Ya, aplikasi template, aplikasi yang siap dijual atau yang siap pakai, itu biasanya codingnya itu codingan lama, misalnya 2017 atau 2018. Kalau misalkan dipakai di sekarang ini, pasti kan performanya butuh optimasi lagi. Mungkin ada library yang harus diupdate, kemudian coding-coding yang masih nyangkut-nyangkut gitu kan, Hmm. query yang muter-muter itu kan juga sebenarnya secara template itu harus dibenerin gitu. Nah, eh, sama halnya kayak misalnya sudut pandang kita menjadi programmer. Kalau kita dapat aplikasi yang udah jadi, terus kita suruh merombak, gimana rasanya? Nah, kan Rasanya itu. ya Nina Nino. Gitu kan, karena Iya. sometimes sebuah bahasa pemrogramannya seperti itu aja. Cuman cara memanage-nya itu kadang-kadang ada yang muter-muter dulu, Mm-mm. ada yang langsung direct ketemu gitu kan. Ada kan sering kita dapat aplikasi yang bling 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 gitu kan. Sebenarnya kita pemanggilan secara terus menerus, dia nggak menemukan ini ujungnya di mana kan sebenarnya gitu. Sama aja Hmm. dengan website yang loadingnya itu loading terus, sebenarnya dia lagi nyari tuh endingnya di mana itu query-nya Hmm. gitu. Jadi Oh. nggak langsung direct seret ketemu gitu. Nah, itu tuh harus diperbaiki performanya dari aplikasi eh, yang template gitu. Kalau aplikasi yang kita bikin custom, itu kan kita udah tahu habis ini mau kemana, habis ini mau kemana, gitu kan. Hmm. Bedanya itu. Jadi ini beda jauh ya guys ya. Ternyata aplikasi yang memang kita buat, memang kita custom sendiri sesuai kebutuhan kita, sama kita beli yang template sendiri. Dari segi programmernya pun, kalau semisal ini Mas Anggit, ibaratnya kita kita punya budget, semisal daripada kita membuat aplikasi custom, kita beli aplikasi yang udah jadi template. Terus habis itu kita ngerekrut programmer, ibaratnya programmer ngerekrut tiga programmer, sama kita membuat aplikasi dari awal di software house itu, perbedaannya cukup jauh tidak Mas Anggit? Dari segi apa? Perbedaan dari segi apa? Dari segi semisal nanti aplikasinya bisa di maintenance dengan bagus, terus nanti kalau ada update-updatean lagi itu lebih enakan mana sebenarnya? Oke, ini saya coba coba bicara dari sudut pandang pebisnis ya. Kalau dari sudut pandang pebisnis itu membeli aplikasi yang sudah jadi, terus nanti tinggal di custom itu memang menjadi solusi. Solusi apa? Misalnya kita akan merilis dalam sebulan ke depan gitu, yang secara cepat, itu menjadi solusi sederhana atau solusi sementara.
karena kita dikejar waktu juga gitu kan. Itu dari sudut pandang bisnisnya. Tapi kalau dari sudut pandang kita sebagai orang teknis, orang programmer, orang software house, itu kalau lebih baik memang membuat custom. Karena kita bisa menentukan sendiri, kita yang akan mengatur bagaimana ini jalannya flow-nya, codingnya, kemudian strukturnya, arsitekturnya kita yang mengatur semua kan. Jadi kita tidak mengandalkan dari custom, dan kemungkinan yang custom itu tidak mengandalkan dari yang template. Kemungkinan yang template itu kan ada beberapa hal kaidah-kaidah pemrograman yang tidak diindahkan gitu, yang tidak sesuai aturan gitu. Itu juga akan menjadi masalah gitu. Nah, kalau dari segi teknisnya sebagai seorang programmer, menurutmu mending mana? Kalau dari segi kita mau misalnya ditargetkan dalam sebulan ini harus selesai semua, mending bikin baru custom atau cari template tinggal dirubah-rubah aja. Kalau dari pandangan saya itu impian semua programmer itu membuat aplikasi baru dengan strukturnya sendiri atau strukturnya yang udah. Jadi lebih enak itu kalau dari programmer daripada yang meneruskan. Kenapa? Ya karena strukturnya itu sudah amburadul. Dan kalau mau diteruskan pun itu ibaratnya kita ngulik fitur A, nanti fitur B ngebugs. Kita ngulik fitur B, fitur A, C ngebugs. Jadi ada bugs di mana-mana. Gini Mas, Mas Anggit. Jadi semisal kalau ibaratnya nih, ada klien layanan yang dulunya itu dia nggak tahu nih seputar ini. Dan dia sudah terlanjur membuat yang aplikasinya tadi itu dia template. Iya. Terus dia pengen nerusin aplikasinya itu bisa nggak sih di layanan? Ya, kalau jawabannya bisa atau tidak, itu bisa aja. Tapi dengan catatan kita cek dulu. Dari sisi codingnya ini parah nggak sih gitu. Apakah memang bisa diteruskan apa enggak. Nah, kita pernah ada kasus itu seperti itu. Dia beli di template gitu, kemudian bisnisnya sudah jalan. Nah, yang bikin sulit itu bisnisnya sudah jalan. Sudah jalan dan dituntut untuk cepat maintenance gitu. Nah, mau nggak mau kita harus cek dari segi codingnya seperti apa. Kemudian kita diskusi dengan tim, kita putuskan bisa. Cuman dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya adalah ketika ini di maintenance itu untuk waktu kecepatan itu tidak bisa cepat. Dalam arti kita harus memilah-milah. Misalnya terjadi bug di keranjang belanja, kita akan ngecek yang lain juga. Keranjang belanja ini berkorelasi kemana aja? Oh, ke chatting kah? Ada ke chatting kan, misalnya produk, apakah produk ini masih tersedia, terus ada tombol chat, nah itu kan masuk ke situ. Kemudian ada korelasi kemana lagi? Biasanya kan dibenerin chartnya, keranjang belanja dibenerin, nanti error di tempat lain kan gitu. Nah, itu yang membuat lama karena kita tidak mengerti secara global strukturnya ini seperti apa. Oh, berarti kalau untuk prosedurnya layanan itu kalau menerima aplikasi yang maintenance itu dan dia template itu berarti prosedurnya seperti itu ya Mas ya? Ya, seperti itu, harus dicek dulu semuanya. Walaupun kita cek pun kadang ada yang kita baru tahu, oh setelah ngerjakan gitu loh. Setelah ngerjakan baru tahu, oh ternyata ada ini ya gitu. Oh ternyata dia pakai ini ya gitu. Itu baru tahu setelah kita mengerjakan. Tapi untuk secara global minimal kita bisa baca flow-nya dia, ngodingnya ini metodenya seperti apa, itu kita udah tahu di awal gitu. Kalau udah tahu di awal, ke depannya pasti bisa di manage lagi gitu, bisa di maintenance gitu. Tapi yang jelas kan solusi dari layanan kan kita memberikan pelayanan dari klien yang sudah kadung punya aplikasi kan gitu. Sudah terlanjur membeli aplikasi yang lama terus kita teruskan gitu. Ada juga yang modelnya dulu enggak beli aplikasi template, tapi dia merekrut programmer sendiri, kemudian programmernya resign terus kita teruskan. Itu juga sama metodenya. Kita cek dulu codingnya, ada dokumentasi yang enggak. Kalau enggak ada ya sudah, kita cek secara structure kira-kira oke nggak nih gitu. Jadi itu ya guys ya. Jadi kalau perusahaan kalian itu punya aplikasi yang mau di maintenance dan semisal itu kayak kalian susah cari di mana-mana orang yang mau maintenance itu.
langsung aja hubungin Layana di sebelah sini. Kan tadi kita tuh bahas ini Mas, aplikasi custom sama aplikasi yang template. Itu kok harganya itu kok bisa jauh banding beda banget sih. Semisal kayak bumi dan langit. Iya. Aplikasi yang dijual di marketplace yang siap pakai template itu barang jadi. Dia tidak melayani custom, dia tidak melayani update, dia hanya melayani untuk jasa pemasangan doang, which is add-onnya itu. Misalnya kita beli 500.000 source code-nya, nanti pasangnya 500.000 jadi 1 juta, udah tinggal dinikmati itu. Cuman ya dinikmati dengan bug-nya juga. Karena kan itu codingan lama, misalnya 2017 itu kan, terus diinstal di apa? Sekarang ini 2023 gitu kan, dengan dulu misalnya dia PHP versinya masih 5 atau 7.3 gitu kan, sekarang udah 8 gitu kan. Jadi pasti akan ada perbedaan gitu. Dulu misalnya pakai Laravel 5, sekarang udah berapa Laravel? Laravel 9. Laravel 9 gitu, pasti juga ada perbedaan gitu. Jadi jangan tanya harga ya. Harga itu akan membawa rupa. Jadi kalau masalah harga, kalau yang template memang rata-rata segitu. Cuman ya dinikmati dengan bugnya juga. Nah kalau custom pasti memang agak sedikit mahal secara relatif ya. Karena kita meng-hire seseorang profesional untuk menghandle ini selama dalam kurun waktu tertentu. Misalnya yang kemarin kita bahas, berapa gaji PM, berapa gaji programmer back end, front end, UI UX. Nah, itu di total, nah itulah anggaran untuk membuat aplikasi custom gitu. Ini untuk videonya, linknya ada di CC atau di manapun ini, terserah editor. Nah, itu ya, nanti akan dicantumin link videonya. Di tahun baru ini ya, di awal-awal tahun baru ini itu tahun 2023 itu tuh menurut Mas Anggit ini itu baru ngetren aplikasi apa yang mau dibuat? Udah Gitu aja. Jadi 2023 itu pasti mulai banyak yang menghubungi dari Layana, Mas mau bikin aplikasi, aplikasi apa nih yang mau dibikin ya? Menurut data di bulan November Desember di 2022 kemarin, itu menjadi acuan data kita, itu banyak sekali yang pengen membuat 3 jenis aplikasi ini. Yang pertama itu adalah aplikasi marketplace multi vendor. Yang kedua itu adalah membuat aplikasi yang on demand seperti ojek atau seperti jasa yang langsung misalnya jasa transportasi atau jasa makanan, pengiriman kayak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah aplikasi untuk wallet. Tiga ini yang lagi marak. Cuman walletnya ini agak beragam, ada yang pengen wallet itu kayak OVO, ada yang pengen walletnya itu sekalian sama kripto. Tahu kan? Iya, Jadi kayak crypto exchange gitu. Itu juga lagi marak. Oh. Berarti ini ya, semakin berkembangnya zaman itu trennya juga berubah-ubah ya Mas Anggit ya? Iya, pasti. Tentunya kalau misalnya kita ngomong aplikasi ya, semakin tahun pasti akan ada calon pebisnis baru yang mana ingin membuat startupnya sendiri. Rata-rata juga itu kebanyakan juga pebisnis daerah yang pengen, di sana di tempatku misalnya di Kalimantan ya, di Kalimantan tuh belum ada Gojek misalnya gitu. Dia pengen membuat Gojek versi sana, versi lokalnya, which is good. Karena kalau bersaing di nasional ya pasti berat juga gitu. Iya. Nah, penting dia mengambil segmentasi yang di sana memang belum ada. Itu bagus. Ada juga yang kemarin itu pengen yang sedang kita kerjakan juga, marketplace spesifik, barangnya spesifik untuk di wilayah Sulawesi. Itu juga kan kemarin kita kerjakan juga sama Mas Agil juga itu kan. Itu juga spesifik, itu which is good, bagus. Karena di sana belum ada e-commerce yang masuk secara spesifik
Dan juga beliau ini sudah mendalami atau sudah mengerjakan sisi operasionalnya ini secara offline, dalam tanda kutip ya, Hmm. offline sudah 10 tahun. Nah, tinggal Hmm. dia merubah itu menjadi aplikasi gitu. Hmm. Jadi enaknya dia adalah kayak seorang industri expert di bidangnya, tapi ingin merubah itu ke online gitu. Hmm. Oke, kalau Contoh juga kan ada yang di daerah-daerah misalnya ada layanan tambal ban online kan ada kan iya ada. di Google Map atau di WhatsApp itu kan. Sebenarnya dia juga tinggal membuatkan aplikasi udah sudah karena pasarnya udah dia udah tahu kan. Atau Hmm. montir online atau apa namanya cuci 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 mobil motor. online gitu kan. Sebenarnya dia udah pangsa pasarnya dia udah tahu karena secara bisnis dia udah menjalankan. Cuma dia pengen Hmm. mengonlinekan itu Hmm. gitu. Kalau menurutnya Mas Anggit ini, Mm-mm. kan soalnya kebanyakan pebisnis, apa kebanyakan orang tuh pengen buat aplikasi. Iya. Nah, itu lebih bagusnya kalau semisal itu bisnisnya udah ada dulu, udah berjalan semisal 5 tahun, 6 tahun, 1 tahun, 2 tahun, atau semisal dia baru mau ngerintis bisnisnya itu. Ya, ada dua jenis ya dari kemarin kita amati bahwa ada yang memang dia sudah pengalaman di bisnisnya ini menjadi industri expert terus pengen di online kan. Itu yang pertama. Yang tipe kedua adalah eh beliau ini bisnisnya yang lain dari yang akan dibuat. Tapi dia melihat peluang ini ingin membuat sebuah startup teknologi gitu. Itu sah-sah saja. Yang penting ketika kita tanya mau fitur apa ya bisa menjawab gitu. Hmm. Kan sering misalnya Mas mau bikin aplikasi, samain kayak Gojek aja Mas. Waduh, gimana perasaanmu? Gojek aja itu buat buat sampai sekarang ini berapa tahun? Iya, Itu dan kan. membutuhkan banyak sekali Oh ratusan iya. bahkan ribuan orang kan. Iya. Itu kan. Kalau disamakan Gojek mau gimana gitu. Berarti kontrak berapa tahun? Jadi usahakan kalau kita mau bikin aplikasi entah itu dia sudah lama berkecimpung di situ kemudian mau di online kan menjadi aplikasi atau memang sebelumnya nggak kepikiran akan hal itu tapi pengen pengen punya startup kayak gitu. Itu yang paling penting itu adalah untuk konsepnya yang jelas. Aku Hmm. pengen registrasi Mas kayak gini, flow-nya kayak gini. Setelah ini nanti melakukan order, melakukan pembayaran pakainya ini Mas. Itu udah tahu semua flow-nya gitu. Hmm. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada kita sebagai orang teknis juga kita sebagai programmer juga tahu. Oh, ya bisa bikin seperti itu. Nanti pakainya metode ini udah tahu gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan Mas pengen bikin aplikasi pokoknya sama kayak Gojek Mas. Gimana? Ya Itu kan susah. kita yang mulai dari mana ya gitu. Oh, iya bener. Berarti kalau saran dari Mas Anggit sendiri nih, aplikasi itu yang dari tadi tuh ibaratnya bisnisnya dia udah berjalan dengan lancar gitu. Itu tuh bagusnya dia tuh membuat fitur yang memang udah dia alami sampai dia berjualan bertahun-tahun, atau semisal dia kayak ini nambahin fitur ini terus yang fitur yang lama ada. Enaknya aplikasi awal tuh minim fitur atau sekalian komplit banyak fitur, Mas? Aplikasi awal itu enaknya minim fitur, yang mana yang sehari-hari digunakan. Yang susah itu mengakuisisi marketnya. Hmm. Marketnya memang sudah terbentuk. Biasanya menggunakan apa? Menggunakan WhatsApp misalnya. Nah, apakah orang-orang yang pakai WhatsApp ini dipindah ke aplikasi itu mau apa tidak? Hmm. Dengan strategi apa kita membuat mereka itu mau berpindah dulu? Kuncinya kan itu. Ya. Apakah dengan promo? Apakah dengan potongan harga? Apakah dengan layanan fast respon? Atau dengan hal yang lain? Hmm. Market akuisisinya bagaimana? Kalau market akuisisi sudah bagus, sudah berpindah, baru pikirkan fitur-fitur lain yang penunjang yang lain. Hmm. Jangan berpikir aplikasi ini harus dibuat perfect di awal. Imbasnya apa? Masa atau waktu development menjadi lama. Sehingga tidak kunjung untuk rilis, tidak kunjung untuk di-share ke marketnya, alih-alih mau nge-share, akan ada kompetitor baru yang akan join.
yang masuk Hmm. dalam pusaran kompetisi ini gitu. Malah menjadi keduluan gitu, nggak jadi pionir nanti. Hmm. Iya nggak? Oh, jadi kalau menurutnya Mas Anggis selaku manajer layanan tuh, jadi kalau membuat aplikasi yang di awal tuh ya memang simple dulu, yang penting bisa rilis dan marketingnya jalan dulu gitu ya Mas ya. Betul, betul. Karena kalau kita membuat aplikasi yang banyak fiturnya, terus belum tentu marketnya mau join ke situ, ya percuma gitu. Karena Hmm. pernah ada pengalaman kita bikin aplikasi yang eh, wah fiturnya banyak lah, udah dia paham sekali dengan konsepnya, udah dibikin-bikin, begitu sampai di market ternyata nggak kejual. Kenapa? Karena Hmm. customernya malah direct ke WhatsApp aja. Menurut customernya lebih enak di WhatsApp. Berarti itu aplikasi chatting. Enggak, aplikasi order sebenarnya. Aplikasi Oh. order untuk memudahkan customernya itu memesan, membayar, kemudian lihat pesanannya itu udah sampai mana gitu kan. Itu sebenarnya Hmm. konsepnya bagus sekali. Cuman setelah jadi aplikasinya terus dilempar ke market, nggak kemakan, malah tetap Hmm. ngedirect WA terus, WA admin terus gitu loh. Udah nggak? Paham, 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 Nah, paham. itu. Nah, itu kan berarti ketidakmampuan untuk mengakuisisi pasarnya dipindah ke aplikasi atau websitenya itu. Hmm. Sudah ada pasarnya, udah ada, tapi kok nggak mau pindah, habitnya nggak mau pindah itu. Itu menjadi Hmm. masalah. Berarti susahnya orang yang mau berinovasi di bidang teknologi itu, selain kita membuat teknologi, tapi kita juga harus siap-siap mikirin strategi marketingnya gimana gitu ya Iya, Mas ya. strategi nanti akuisisi marketnya itu seperti apa? Apa itu tadi dengan promo, dengan diskon, dengan macam-macam gitu. Jadi gini Mas Anggit, kalau yang pebisnis lokal itu apakah dia bisa memiliki peluang untuk ke global? Kenapa dia menargetkan ke lokal dulu tidak langsung ke global? Itu kenapa? Ya, bisa nggak ke global? Ya pasti bisa gitu. Pertanyaannya mau apa tidak, bisa apa tidak secara sudut pandang yang lain. Kalau sudut pandang konsep pasti bisa-bisa aja gitu. Tinggal kalau secara teknis kan kita ngerubah flow untuk jadi multi multi channel kota dan multi channel kategori gitu kan. Kalau dari segi pebisnisnya itu pasti memungkinkan atau tidak kembali ke anggaran. Jadi ke anggaran pasti kenapa dia pengen lokal, lokal dulu yang dijalankan pasti karena anggarannya juga terbatas. Karena kan bisnis itu Hmm. kan pasti punya pengeluaran. Misalnya kamu bikin eh, aplikasi ojek untuk Jogja misalnya. Hmm. Pasti kan kamu akan ada anggaran untuk operasional kantornya seperti apa, kemudian anggaran untuk purchasing helm sama jaket gitu Oh. kan, terus sosialisasi ke ojek-ojek pengkolan, terus koordinasi dengan tim leader yang ada di sana, itu kan anggaran semua, belum lagi ke marketing gitu kan. Hmm. Nah, itu kalau lokalnya sudah berhasil pasti dia akan menyebar ke kota-kota satelitnya, misalnya dari Jogja Hmm. nyebar ke Magelang, ke Purworejo, ke Klaten gitu kan. Solo. Baru Oh. nanti bisa nyebar ke nasional. Kecuali kita mendapatkan investment, misalnya angel Hmm. investor atau dapat funding dari apa namanya investor besar gitu, itu bisa aja. Tapi Hmm. ke semakin ke sini pebisnisnya itu sudah enggan, tidak mau untuk scale up-nya terlalu cepat. Karena berkaca Hmm. dari startup-startup yang sudah ada sekarang ini, scale up yang terlalu cepat itu membutuhkan anggaran pengeluaran yang besar. Untuk apa? Untuk percepatan itu kan butuh resource, butuh tenaga ahli, butuh programmer yang banyak. Itu pengeluarannya gila-gilaan kan. Hmm. Nah, ketika itu masa investmentnya sudah habis, dia akan kebingungan untuk mencari investment yang lebih lagi kan. Itu tidak ada Hmm. hentinya di situ. Nah, kebanyakan pebisnis sekarang sudah sadar akan hal itu, makanya dia bootstrapping dari awal untuk menganggarkan itu dia sendiri dengan bermain lingkup lokal dulu. Kalau itu sudah berhasil, baru di-copy ke scale up selanjutnya ke kota-kota lain gitu. Modelnya Hmm. seperti itu. Jadi memang ada evaluasi dari sudut pandang pebisnis yang dulu pengen dapat investment, kalau sekarang pengennya
jalanin aja dulu. Oh, oke 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 oke. Oh, saya mau tanya nih Mas Anggit. Ini buat informasi teman-teman Layana juga yang menyaksikan ini. Layana itu pernah nggak sih dia itu membuat aplikasi yang skalanya udah global? Pernah sih. Dia sudah skalanya itu sebenarnya lokal, tapi suatu negara di mana di Singapura. Jadi dia sebuah marketplace gitu di Singapura, terus sudah ada aplikasinya sebenarnya, tapi kita pengen di maintain sama kita, terus dirubah teknologinya dari native menjadi React Native, kemudian pengen nambah juga di negara lain yakni Hong Kong kayaknya gitu. Jadi itu sudah pernah kita kerjakan, kemudian dari lokal Indonesia juga beberapa sudah ada juga yang marketplace juga itu untuk barang-barang antik, itu juga pasarnya Indonesia tapi secara global ya, tidak berkerucut pada Jogja doang atau Sumatera doang, itu enggak. Itu juga sudah pernah. Nah ini kembali ke si tipe pebisnisnya tadi, dia pengennya langsung global atau mau coba lokal dulu. Nah yang langsung global itu memang biasanya secara finansial sudah nggak ada masalah gitu. Jadi sudah ada anggarannya, dia tinggal plot-plot untuk yang ini untuk development, yang ini untuk marketing, itu sudah jelas. Tapi kalau yang pengusaha lokal itu pengennya yang dia kuasai dulu, medan yang dia kuasai mana, oh Jogja, ya wis main Jogja dulu aja gitu. Kembali ke situ sih. Oh, jadi Layana itu ini ya, berpengalaman juga nggak cuma buat aplikasi-aplikasi yang semisal ranahnya masih lokal, tapi ya dari tadi itu bisa buat aplikasi yang ranahnya emang udah global, udah kelasnya internasional gitu ya Mas Anggit ya? Iya, kembali ke konsepnya, kembali ke kesiapan anggarannya, kesiapan operasionalnya, kesiapan konsepnya dari seluruh tim itu siap apa tidak gitu. Kalau dari proses development ya kita ready aja. Kalau misalnya menginginkan ini untuk global, sebenarnya ada pertanyaan unik seperti ini. Mas, aku pengen bikin aplikasi ojek, tapi untuk satu kota tok Mas. Berapa Mas itu kan? Tak jawab sekian. Mas kok mahal? Kan ini cuma satu kota. Nah, ya kita akan coba jawab di sini. Membuat source code satu kota dengan satu Indonesia kan sama. Samanya seperti apa Mas? Sama dalam arti sebenarnya kita hanya mengambil lokasi base itu dari Google kan, Google Maps. Ya, kita tinggal sortir berdasarkan lokasi yang aktif aja. Lokasi yang aktif mau di mana? Jogja Mas, ya udah kita aktifkan Jogja. Yang lain bukan berarti kita nggak bikin, tapi kita hidden kan. Karena strukturnya sudah seperti itu. Nah, kalau misalnya ke depan Mas tolong diaktifkan yang luar Jawa, ya kita tinggal satu klik aktifin udah jadi. Maka dari itu budgetnya sama, mau lokal atau aplikasinya untuk global budgetnya sama. Yang membedakan itu apa? Server kalau diakses untuk di bawah 10.000 orang yang berinteraksi dalam satu waktu, dengan di atas 10.000 orang yang berinteraksi dalam satu waktu, itu ukurannya sudah berbeda. Ya kan, mau pakai spek server yang mana nih gitu supaya tidak ngedown gitu kan misalnya. Kalau pas lagi promo, lagi flash sale nggak ngedown itu piye mas caranya gitu kan. Iya benar. Kalau secara struktur sama, tinggal kita sortir mana yang kita aktifkan, mana yang enggak. Kalau dari awal kita hanya mengaktifkan satu kota aja secara statis, tahu ya secara statis, itu bisa aja. Tapi kan ketika nanti terjadi pengembangan kita sendiri yang repot. Oh iya mending kita siapkan secara global Indonesia atau mancanegara, kemudian kita tinggal pilih lokasi yang aktif mana dulu gitu. Jadi kita siapkan di CRUD adminnya gitu. Oh berarti secara nggak langsung gini ya guys ya, Layana itu ibaratnya kalian request aplikasi buat kota A, tapi Layana tuh sudah mempersiapkan scalable aplikasi kalian. Kalau semisal di kota-kota kalian tadi kalian udah menjadi juara aplikasi-aplikasi dari yang lainnya. Jadi seperti itu ya Mas Anggit ya? Iya betul.
Jadi kalian nggak ada ruginya kalau semisal membuat aplikasi di layanan. Karena apa? Ya, aplikasinya memang sudah disiapkan untuk scalable dan di maintenance oleh programmer-programmer yang handal dan profesional. Mantap. Jadi jangan ragu ya guys ya. Oh iya Mas, Hmm. ini kan di tahun 2023 ini kan ibaratnya kondisi kondisi pandemi udah agak berakhir. Ya. Terus ada isu-isu tentang semisal kayak apa? Resolusi apa tadi? Ah, Refor apa? reformasi apa? Apa? Yang itu loh. Apa namanya? Reformasi sing duwite sip sing anu. Oh, resesi ya. Kan di 2023 ini kan isu-isunya kan baru hangat-hangatnya nih. Katanya seluruh dunia bakal kayak gitu, Indonesia itu enggak. Apakah ini saatnya yang tepat untuk para business owner itu bisa membuat aplikasi dan bisa memasarkan aplikasinya dan meraih keuntungan lewat aplikasinya itu di masa-masa sekarang ini? Ya, ini tergantung kembali kepada segmentasi bisnisnya. Kalau bisnismu itu bahan dasarnya itu diimpor dari luar Indonesia, itu kemungkinan bermasalah. Seperti apa? Tekstil misalnya, Hmm. atau besi mungkin, atau semacamnya. Itu mungkin berdampak. Tapi kalau kita mengacu pada startup teknologi, itu hampir semua kan modal bahan bakunya nggak ada kan. Iya. Jadi paling secara sistem aja kita kuatkan, secara resource kita siapkan orangnya, secara server kita siapkan kekuatannya, secara arsitektur coding kita siapkan juga gitu kan. Jadi untuk masalah itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah pebisnis yang masih ada bahan baku utama yang mana dia sangat menggantungkan itu pada impor, itu yang menjadi masalah gitu. Hmm. Tapi kalau startup teknologi harusnya nggak masalah karena hampir semua itu kan kelokalan semua kan, Hmm. mulai dari gaji, kecuali dari pemerintah menganggarkan besok tahun depan 2023 semua standar UMK-nya naiknya signifikan misalnya, itu baru pusing tuh. Yang pusing siapa? Yang pusing ya bisnisnya lah, Oh iya. gajinya wah kok gajinya besar gitu. Oh. Tapi itu bisa nggak sih Mas? Berarti kita sebagai business owner itu kita mengambil keuntungan dari sebuah aplikasi yang kita buat di layanan itu bisa nggak Mas? Ya, setiap kali kita ada calon klien untuk dia pengen pengen bikin aplikasi gitu kan, selalu saya tanya, Pak, ini marketplace ini bisnis modelnya mau apa aja, yang mau dibukakan apa aja, apakah hanya transaksional fee dari setiap kali transaksi Hmm. atau ada pemotongan setiap produk yang di listing, atau akan ada iklan yang masuk, iklan eksternal ya seperti Google AdMob gitu. Hmm. Atau ada iklan internal seperti kalau dia pengen ada di atas maka merchant itu harus membayar harga tertentu, atau bisnis model lain yang akan diaktifkan di dalam aplikasi, itu yang akan menjadi revenue di aplikasi. Seperti halnya misalnya Gojek, itu bisnis modelnya banyak sekali, transaksional fee dari driver ke user dapat, dari user ke merchant makanan dapat, dari payment wallet ke user juga dapat. Jadi banyak sekali. Hmm. Belum lagi dia ngambil dari mitra, dari aplikator ke mitra juga ada berapa persen gitu kan. Dari aplikator ke driver juga dapat. Jadi Hmm. 3 role, driver, mitra, user, itu apa sih, aplikator tuh dapat semua. Hmm. Tinggal berapa persentasenya aja, besar-besaran Hmm. aja gitu. Gitu. Oh. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi ya dan hidup dari aplikasi, tentunya kita juga harus memikirkan aplikasi ini bisa menghidupi apa ya, bisa narik dana itu apa aja ya, bisa buka Hmm. revenue itu dari mana aja ya gitu. Harus dipikirkan kembali, tapi ke konsep bisnisnya juga, apakah ini marketplace, apakah ini e-commerce, apakah ini on demand, apakah ini iklan base.
Iklan base tuh ya kayak OLX gitu kan, Mm-mm. iklan base. Atau bisnis model yang lain gitu. Jadi harus dipikirkan. Hmm. Oh, jadi kalau di layanan itu semisal ada klien yang menghubungi pengen punya ide membuat suatu teknologi atau suatu aplikasi Mm-mm. A, B, C, jadi layanan itu juga membantu ya Mas. Ini kita mau role model bisnisnya bagaimana, keuntungannya dari mana. Jadi layanan Iya. kayak berkonsultasi seperti itu biar konsumennya bisa Iya. tahu gitu ya Mas. Iya betul, karena setiap startup teknologi kan harus hidup dari aplikasi, maka harus dipikirkan Hmm. bagaimana caranya bisa hidup gitu. Kecuali pengen bikin aplikasinya ini untuk institusi atau ingin di factory atau pabriknya dia gitu. Hmm. Itu which is nggak membutuhkan revenue apapun, tapi ingin Hmm. mempercepat bisnis proses gitu kan. Kayak kemarin kita Hmm. ada di pabrik susu, ada di sebuah perusahaan pembangkit listrik juga pernah gitu. Itu Hmm. pengen mempercepat proses bisnisnya yang ada di dalam situ. Itu nggak perlu mikirin revenue. Tapi kalau memang pengen bikin bisnis yang berbasis aplikasi, mau nggak mau kan hidupnya dari situ kan. Hmm, Jadi iya harus ya. dipikirkan uang yang akan masuk itu dari mana aja gitu. Oh, jadi seperti itu ya guys ya, tergantung kalau semisal aplikasinya itu buat mempercepat flow bisnisnya ya itu nggak usah mikirin keuntungan atau apa, keuntungannya ya bisnis Anda menjadi lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya. Tapi kalau aplikasinya itu dijualkan ke user-user, nah kalian juga harus mikirin itu bisnis bisnis modelnya kayak gimana, mau dibikinnya e-commerce atau SaaS, software as a service atau ya dan macam lainnya. Jadi seperti itu kan banyak ini guys apa di kalangan-kalangan orang-orang tuh pada tanya semisal pada udah melek teknologi tuh tanya seperti ini, Mas, semisal kalau kita tuh buat aplikasi itu tuh bakalan ngaruh ke penjualan, katanya penjualannya jadi tinggi gitu, apakah iya? Ya, untuk meningkatkan penjualan itu kan harus memiliki strategi. Strategi penjualan tentunya strategi marketing. Nah, untuk kalau sudah punya aplikasi itu penjualannya akan seperti apa? Itu kembali ke Hmm. konsep bisnisnya. Apakah aplikasi yang digunakan ini untuk menunjang proses bisnis yang ada? Contohnya Starbucks, Hmm. dia sudah jualan banyak, tapi dengan dia bikin aplikasi, itu membershipnya bisa jalan, loyalty Hmm. programnya bisa jalan. Ini untuk menunjang proses bisnis utama, Hmm. ya ini jualan kopi kan gitu. Iya. Bahkan sekarang Starbucks pendapatan utamanya bukan lagi di kopi, tapi di Wallet. membership programnya. Ada juga yang pengen ini aplikasinya sebagai penghasil uang gitu. Hmm. Ada juga seperti itu. Itu bagaimana? Yaitu sah-sah saja. Tapi yang jelas aplikasinya hanya tools, hanya rumah. Yang harus diperhatikan adalah strateginya Hmm. untuk menjadi market akuisisinya lewat toolsnya aplikasi gitu. Bukan, Hmm. wah aku sudah bikin aplikasi, kok penjualanku sama aja ya? Ya aplikasinya nggak kamu diamin aja nggak diapa-apain. Misalnya kita beli tanaman, Hmm. tanaman ini nggak kita kasih pupuk, nggak kita sirami, mati nggak? Mati. Mati, harus dirawat. Gitu, sama aja Hmm. seperti itu. Dengan ini hanya sebuah tools. Bagaimana kita memanage tool ini menjadi sebuah penghasilan itu teknik yang lain gitu. Hmm. Gitu. Itu hanya sebuah rumah. Jadi misalnya ada klien seperti ini, Mas, saya pengen penjualannya semakin bagus pakai aplikasi, bisa nggak ya? Ya gimana ya? Karena itu kan sebuah rumah doang itu. Kecuali Mas, saya pengen bikin aplikasi, saya sudah punya bisnis dan saya pengen bikin aplikasi ini untuk mempermudah customer saya untuk memesan. Hmm. Nah, itu bisa menjadi peningkatan penjualan karena mengakuisisi marketnya itu tidak langsung direct ke outletnya, tapi menggunakan aplikasi aja. Itu bisa Hmm. meningkatkan penjualan. Tapi kalau hanya sudah bikin aplikasi tidak diapa-apain dan dia masih ordernya masih ke outletnya ya sama aja kan gitu. Hmm. Jadi nggak jaminan ya Mas ya? Enggak jaminan, itu tergantung strateginya. Tergantung strategi bisnis ownernya. Betul. Kalau dari software host-nya bisa nggak bikin aplikasi kayak gitu? Ya bisa aja. Tapi Hmm. kembali ke konsepnya mau seperti apa. Apakah layanan itu juga membantu Mas?
kayak semisal para business owner tuh bingung kalau nanti buat aplikasi itu nanti itu kita enaknya bisnis role modelnya bagaimana Ya, terus itu itu. sering sering sekali ya. Bahkan malam-malam jam 12, jam 3 pagi itu sering kita meeting. Berarti apakah klien-klien itu bisa apa berimajinasinya jam-jam segitu ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Meeting jam segitu itu mau tanya, Mas, ini gimana ya supaya bisnis saya bisa meningkatkan penjualan, tapi saya pengen bikin aplikasi. Ya, itu kembali ke strateginya mau seperti apa. Pengennya itu aplikasinya digunakan untuk apa. Tapi kalau hanya aplikasinya digunakan untuk sekedar hanya punya gitu kan, Hmm. ya buat apa gitu. Pasti penjualan nggak akan meningkat. Kecuali Hmm. aplikasinya memang digunakan untuk penunjang dari bisnisnya, atau aplikasi ini digunakan untuk mencari uang, seperti kita bikin aplikasi e-commerce, marketplace gitu. Oh, jadi ya tergantung masing-masing pebisnisnya ya. Iya, iya, betul. Harus ada strategi yang pas, karena ini sekali lagi hanya sebuah alat atau sebuah rumah yang mana kita harus gunakan dengan benar gitu. Eh, Mas Anggit, tolak ukurnya tuh pebisnis udah harus mulai digitalisasi tuh tolak ukurnya tuh ada tolak ukurnya nggak Mas? Tolak ukur pebisnis harus mendigitalkan bisnisnya itu adalah ketika semua aspek eh, operasionalnya itu melambat. Melambat bagaimana Mas? Contoh, kamu punya warung. Mm-mm. Warungmu itu secara umum baik-baik saja. Penjualan bagus, customer bagus. Mm-mm. Tapi semakin hari kamu merasa, kok aku tambah ribet ya? Hmm. Pernah ngalami gitu nggak? Oh Nah, iya. kalau kamu pernah mengalami seperti itu, berarti kamu sudah membutuhkan tools. Misalnya Hmm. apa? Oh, aku pakai sistem point of sale aja untuk memudahkan stocking, untuk memudahkan penjualan, pencatatan penjualan, untuk Mm-mm. memudahkan apa? Ngelihat laba rugi, itu menggunakan tools itu. Sama aja dengan hal yang lain. Kalau itu sudah aspeknya sudah mendekati, kayaknya aku butuh aplikasi. Aplikasi seperti apa itu harus didefinisikan. Jadi seperti itu ya Mas ya. Itu tadi ya guys, itu pembahasan yang pertama itu mulai dari aplikasi itu bagusnya aplikasi yang custom apa aplikasi template, terus pebisnis itu tuh bagusnya punya punya aplikasi apa dan semisal butuhnya tuh untuk apa dan bisa meraih untung enggak di aplikasinya itu dan tren aplikasi di 2023. Oke, mungkin cukup sekian. Selamat kembali lagi di podcast Layana Pola. Sampai jumpa di podcast layanan.